Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di kajian Tajdid TV menjelang berbuka puasa. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua bahwa di antara yang menjadi tabiat manusia adalah kecintaannya terhadap harta. Seseorang di dalam kehidupannya bekerja keras untuk menghasilkan harta. Itu tidak salah karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan memiliki tabiat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sebagai zat yang maha tahu kemaslahatan dan kebaikan untuk hambanya, dia juga mengarahkan kita semua agar bagaimana tabiat yang ada pada diri kita semua itu bisa diarahkan pada arah yang semestinya, agar tabiat tersebut mendorong kita untuk berbuat kebaikan, bukan malah menjerumuskan kita kepada dosa. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal harta, Allah Subhanahu wa taala begitu juga Rasulnya di dalam hadis menginformasikan dan mewanti-wanti kita semua agar cara kita menghasilkan, cara kita mendapatkan harta adalah dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam, perpindahan milik dari satu orang kepada orang yang lainnya, dari satu lembaga ke lembaga lainnya, itu harus jelas. Bagaimana suatu barang, bagaimana suatu harta bisa berpindah milik dengan cara apa? Dengan cara yang memang dibolehkan dan disyariatkan, seperti jual beli misalkan, hibah, hadiah, atau yang lainnya, ataukah perpindahan hak milik, perpindahan barang dan juga harta dari satu orang ke orang lain, dari satu lembaga ke lembaga lain, itu dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal merampas, mencuri, merampok, atau dengan perpindahan melalui transaksi ribawi. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat memperhatikan hal itu agar jangan sampai apa yang kita peroleh itu dari sesuatu yang haram, sehingga nanti ketika masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh anggota keluarga kita, itu bisa mempengaruhi kepada diri kita, kepada keluarga kita. Ikhwatu iman pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain bagaimana cara menghasilkan harta, Islam juga mengajarkan, Islam juga memberikan arahan kepada kita semua bagaimana cara terbaik untuk mengeluarkan harta. Jangan sampai harta yang kita peroleh ya dengan cara yang baik, ya dengan cara yang dihalalkan, tetapi ternyata ketika kita gunakan, ketika kita keluarkan harta tersebut, ternyata pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatur hal tersebut agar tabiat kecintaan manusia kepada harta bisa diarahkan pada arah yang baik, bisa diarahkan untuk mendorong dirinya menggapai kebaikan, bukan malah sebaliknya mendorong dirinya atau menjermuskan dirinya kepada kebinasaan. Ikhwatu iman pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bulan Ramadan,
Di dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ajwadan nas. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Terlebih di bulan Ramadan, beliau kedermawanannya, sikap dan sifat kedermawanannya di bulan Ramadan itu bertambah berkali lipat lagi. Ihwatu iman, pemirsa Tadi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai umatnya, tentu kita sebagai orang yang berikhtiar untuk mengikuti jejak langkahnya sangat patut mencontoh apa yang menjadi sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi sifat dermawan atau memiliki sifat dermawan. Oleh karenanya terkait pengeluaran harta di dalam istilah yang biasa digunakan atau biasa tersebar di dalam literatur juga penggunaan fikih Islami, setidaknya ada 3 istilah dalam mengeluarkan harta ini. Pertama, ada yang disebut dengan al-bukhlu, kikir. Yang kedua, ada yang disebut dengan at-tabdzir, mubadzir. Yang ketiga, ada yang disebut dengan al-jud, as-sakho, dermawan. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga istilah tersebut tidak terkait dengan nominal yang dikeluarkan oleh kita semua, tapi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan atau jalan untuk mengeluarkan hal tersebut, untuk mengeluarkan harta yang kita miliki. Misalnya yang pertama ada yang disebut dengan al-bukhlu, kikir. Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa al-bukhlu atau kikir adalah menahan harta pada tempat yang seharusnya harta tersebut dikeluarkan. Jadi menahan harta, harusnya harta dikeluarkan, tetapi oleh kita tidak dikeluarkan, malah ditahan. Maka berapapun nominal harta tersebut itu tergolong kikir. Misalkan seharusnya kita mengeluarkan harta untuk berzakat, tetapi tidak kita keluarkan untuk berzakat, berarti kita termasuk orang yang kikir. Seharusnya sebagai kepala rumah tangga, misalkan di dalam kehidupan rumah tangga harus menafkahi anak, harus menafkahi istrinya. Tetapi sebagai seorang kepala rumah tangga, dia tidak menafkahi, dia tidak mengeluarkan harta untuk anak dan istrinya. Maka dia juga tergolong orang yang memiliki sifat bakhil. Karena dia menahan harta pada tempat yang seharusnya harta tersebut dikeluarkan. Kedua, ada yang disebut dengan at-tabdzir, mubadzir. Orang yang mubadzir menurut Al-Ghazali rahimahullah yaitu orang yang mengeluarkan harta pada tempat yang seharusnya tidak dikeluarkan harta tersebut, berapapun nominal yang dimiliki oleh orang tersebut atau nominal yang dikeluarkannya. Makanya setiap pengeluaran untuk perkara-perkara kemaksiatan, setiap pengeluaran harta untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tergolong kepada sifat atau tergolong kepada perilaku tabdzir. Misalkan Rp1.000, nominal yang kecil, tetapi ketika kita keluarkan untuk kemaksiatan, ketika kita keluarkan untuk sesuatu yang haram, 1.000 tersebut itu tergolong kepada tabdzir. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang-orang mubadzir yang melakukan sifat tabdzir, yaitu ikhwanas syayatin, yaitu mereka saudaranya setan. Kemudian ada yang ketiga, sifat pertengahan antara tabdzir juga antara bukhlun, bakhil, yaitu yang disebut dengan al-jud atau as-sakho, di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita bisa memposisikan bagaimana dan kapan harta harus dikeluarkan, bagaimana dan kapan harta kita harus menahannya. Maka orang yang sanggup menempatkan
sifat tersebut, sikap tersebut, mengeluarkan harta pada tempat yang memang harus dikeluarkan, menahan harta pada tempat yang memang harus ditahan harta tersebut, orang ini memiliki sifat dermawan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan harta harus dengan cara terbaik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan harta pun pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita bisa menempatkan posisi mana yang terbaik, yaitu kita menjadi orang yang dermawan, bisa menempatkan kapan mengeluarkan harta, kapan menahan harta, bukan orang yang bakhil, harusnya harta diinfakkan, harusnya harta dikeluarkan, malah ia tahan, bukan juga orang yang mubadzir, yaitu orang-orang yang harusnya harta tersebut ditahan, dia malah mengeluarkannya untuk perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum bulan Ramadan yang sedang berlangsung ini menjadi momentum titik balik kita memperbaiki kembali diri kita semua, terkhusus sifat kecintaan terhadap harta agar bisa diposisikan sesuai dengan posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman pemirsa Tadi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.